Halo semuanya, kenalin, aku Siti Rohmah, mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini, aku akan membahas salah satu pembahasan dalam mata kuliah psikologi sosial, yaitu atribusi, atau memahami penyebab dari perilaku orang lain. Kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas? Yuk kita simak sama-sama. Pemahaman kita mengenai emosional dan mood orang lain tentu akan bermanfaat dalam beberapa hal. Akan tetapi itu hanya sebagai langkah awal saja, karena selanjutnya sebagian besar dari kita pasti menginginkan atau ingin mengetahui kira-kira kenapa sih seseorang berperilaku tertentu dan mengapa suatu peristiwa bisa terjadi. Tentu kita ingin mengetahui hal-hal seperti itu. Nah, dari sinilah kemudian pembahasan kita akan dimulai, di mana kita ingin mengetahui penyebab dibalik perilaku seseorang atau biasa disebut dengan atribusi. Dan proses atribusi ini cukup kompleks, oleh karena itu lahirlah beberapa teori yang kemudian akan menjelaskan mengenai atribusi ini. Nah, atribusi sendiri memiliki 3 teori. Yang pertama adalah dari tindakan menjadi disposisi, di mana kita menggunakan tingkah laku seseorang sebagai pedoman untuk menyimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat-sifat tertentu. Menurut Jones dan Davis, kita seringkali menggunakan tingkah laku seseorang sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat-sifat atau perilaku tertentu. Mungkin kelihatannya ini mudah, tapi sebenarnya cukup kompleks, dan seringkali kita bertingkah laku bukan karena memang tingkah laku kita seperti itu, tapi bisa disebabkan oleh situasi atau lingkungan sekitar yang kemudian menyebabkan kita berperilaku tertentu. Contoh ketika sedang di pasar, ketika kita bertemu seorang ibu-ibu yang mungkin tidak sengaja kita senggol atau tidak sengaja kita tumpahkan belanjaannya, mereka langsung marah. Mungkin saja bukan karena sifat dasar atau sifat sebelumnya si ibu-ibu suka marah-marah, cuma bisa jadi hal itu disebabkan oleh situasi pasar yang memang berdesak-desakan, panas, dan hal itu menyebabkan emosi kita menjadi naik. Dan mungkin bisa saja sifat ibu-ibu ini atau perilaku ibu-ibu ini terkenal yang lemah lembut atau baik hati, tapi karena kondisi situasi di pasar yang tidak menyenangkan, makanya hal itu bisa terjadi. Akan tetapi yang sangat disayangkan adalah situasi di mana kita menyimpulkan perilaku seseorang berdasarkan pengamatan yang sesaat, itu masih seringkali kita lakukan dan masih seringkali terjadi. Maka dari itu hal ini bisa kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal. Terdapat 3 hal untuk mengurangi menyimpulkan tingkah laku seseorang berdasarkan pengamatan sesaat. Yang pertama adalah perhatikan tingkah laku yang tampak yang dipilih secara bebas. Lalu yang kedua, perhatikan tindakan yang memiliki efek yang tidak umum. Tindakan yang memiliki efek tidak umum ini yaitu seperti ketika teman kita akan menikah. Mungkin jika kita lihat pasangan teman kita ini cukup tampan, mapan, dan begitu baik terhadap teman kita. Dari hal tersebut, mungkin tidak akan banyak hal yang kita tahu tentang teman kita mengapa akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya karena ada banyak hal baik yang menjadi faktor kemudian teman kita mau menikah. Akan tapi sebaliknya, ketika teman kita mungkin menikah dengan seseorang yang memang mungkin tampan, tapi ternyata tidak memiliki penghasilan tetap, dan pria ini ingin menopang hidup kepada teman kita. Maka dari hal tersebut tentu kita akan setidaknya bisa menyimpulkan bahwa mungkin saja teman kita itu mau menikah ya karena menilai secara fisik saja, bukan berdasarkan kepribadian. Lalu yang ketiga, perhatikan tingkah laku yang rendah harapan sosialnya. Contohnya, ketika saya memiliki tetangga dengan peliharaan ayam yang begitu banyak, tapi ternyata ayam-ayamnya membuang kotoran di teras rumah saya. Tentu hal tersebut membuat saya tidak nyaman dan langsung mengatakan kepada tetangga saya bahwa hal itu mengganggu saya. Akan tetapi ternyata bukannya memperoleh permintaan maaf dari tetangga saya,
harus merasa terganggu. Nah, dari hal inilah menurut saya tingkah laku tangga saya ini rendah harapan sosialnya. Jadi dalam teori ini terdapat 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu untuk memperhatikan tingkah laku orang yang tampak yang dipilih secara bebas. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan tindakan seseorang yang memiliki efek yang tidak umum. Lalu yang ketiga, kita harus memperhatikan tingkah laku orang yang rendah harapan sosialnya. Lalu kita akan memasuki teori yang kedua. Teori atribusi yang kedua yaitu teori atribusi kausal menurut Kelly, yaitu bagaimana kita menjawab pertanyaan mengapa. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teori ini, bagaimana jika kita membahas satu situasi? Contohnya, ketika ujian tengah semester saya mendapatkan nilai yang rendah. Tentu hal itu akan menyebabkan banyak pertanyaan dalam kepala saya. Mungkin kira-kira mengapa saya bisa mendapatkan nilai rendah? Apakah karena jawaban saya yang kurang lengkap atau kurang berbobot, atau karena saya ternyata bukan mahasiswa favorit dosen, atau mungkin saya pernah melakukan kesalahan terhadap dosen tersebut. Nah, dalam situasi inilah kemudian atribusi memiliki peran, di mana saya memiliki keingintahuan mengapa suatu peristiwa atau tingkah laku seseorang bisa terjadi. Karena dengan memahami alasan dibalik suatu peristiwa atau tingkah laku seseorang, itu akan memudahkan kita memahami dunia sosial. Maka untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan mengapa tersebut, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus memperhatikan bahwa apakah peristiwa atau perilaku seseorang itu disebabkan oleh faktor internalkah, yang kedua atau karena faktor eksternalkah, atau kombinasi dari keduanya. Nah, kembali ke situasi di awal tadi, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah saya memperoleh nilai yang rendah saat ujian tengah semester karena kurangnya saya belajar sehingga jawaban saya tidak terlalu memuaskan, dan itu merupakan faktor internal dalam diri saya, ataukah karena sebelumnya saya sempat melakukan kesalahan dalam perkuliahan sehingga menyebabkan kesalahan dalam hati dosen, dan itu menyebabkan saya mendapatkan nilai rendah, dan itu merupakan faktor eksternal, atau bahkan bisa saja faktor keduanya. Nah, menurut Kelly, untuk memudahkan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus memusatkan perhatian kita pada beberapa sumber informasi penting. Sumber informasi penting ini terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ada konsensus, yang kedua ada konsistensi, dan yang ketiga ada distingsi. Yang pertama ada konsensus, yaitu kesamaan reaksi orang lain terhadap stimulus tertentu dengan orang yang sedang kita observasi. Lalu yang kedua ada konsistensi, yaitu kesamaan reaksi terhadap stimulus yang sama dengan waktu yang berbeda. Lalu yang ketiga ada distingsi, yaitu perbedaan reaksi terhadap stimulus yang berbeda. Dan dari 3 informasi penting ini kita bisa mengetahui apakah tingkah laku seseorang disebabkan oleh faktor internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Untuk yang disebabkan oleh faktor internal sendiri, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan itu konsensus dan distingsinya itu rendah, sedangkan konsistensinya itu tinggi. Dan untuk tingkah laku seseorang yang disebabkan oleh faktor eksternal, itu bisa kita lihat ketika konsensus, distingsi, dan konsistensinya tinggi. Lalu, jika tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh 2 faktor tersebut atau kombinasi baik internal dan eksternal, maka yang dapat kita lihat adalah konsensusnya rendah, sedangkan distingsi dan konsistensinya tinggi. Nah, jika mungkin penjelasan sebelumnya cukup rumit, mungkin kita bisa langsung ke contoh, yaitu jika kita melihat seorang pelayan menggoda pelanggannya di sebuah restoran. Hal itu tentu akan menyebabkan pertanyaan dalam diri kita bahwa kira-kira apakah sikap tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, mungkin kita bisa melihat apakah pelayan-pelayan yang lain juga menggoda pelanggan. Jika iya, maka dapat dikatakan bahwa konsensusnya tinggi. Lalu yang kedua, jika kita melihat pelayan ini menggoda pelanggannya dalam waktu yang berbeda, misalnya minggu depan kita melihat pun hal yang sama, berarti konsistensinya tinggi. Lalu
Lalu yang ketiga, mungkin kita hanya melihat pelayan ini hanya menggoda satu pelanggan ini dan tidak menggoda pelanggan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa distingsinya pun tinggi. Nah, dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku pelayan ini disebabkan oleh faktor eksternal. Lalu kemudian sebaliknya, jika kita perhatikan bahwa pelayan-pelayan yang lain tidak ada menggoda pelanggan, maka dapat dikatakan bahwa konsensusnya rendah. Lalu kemudian ketika mungkin kita melihat dalam waktu yang berbeda pelayan tersebut tetap menggoda pelanggan, maka dapat dikatakan bahwa konsistensinya tinggi. Lalu kemudian yang ketiga, jika kita melihat bahwa pelayan ini tidak hanya menggoda satu orang ini atau satu pelanggan ini, tapi dia juga menggoda pelanggan-pelanggan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa distingsinya pun rendah. Dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap pelayan ini disebabkan oleh faktor internal. Dan ternyata teori Kili ini memiliki masukan yang penting tentang kajian dalam mengetahui penyebab tingkah laku orang lain. Akan tapi di luar hal itu kita juga harus memperhatikan beberapa hal yang lain. Nah, jika sebelumnya kita sudah membahas beberapa faktor yang menyebabkan perilaku orang lain, yaitu ada faktor internal dan eksternal, selanjutnya hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan adalah apakah faktor penyebab tersebut stabil atau tidak, dalam artian bahwa apakah faktor penyebab tersebut bertahan dalam jangka waktu yang lama atau tidak. Dan hal lainnya lagi yaitu apakah faktor penyebab tersebut dapat dikendalikan atau tidak. Lalu kita akan memasuki teori ketiga, yaitu teori regulasi fokus. Apakah augmentasi dan discounting selalu terjadi? Augmentasi sendiri adalah kecenderungan untuk menganggap suatu faktor penyebab bertambah pentingnya ketika perilaku tersebut tetap terjadi walaupun terdapat faktor lain yang dapat menghambat. Sedangkan discounting sendiri merupakan kecenderungan untuk menganggap suatu faktor penyebab berkurang pentingnya karena terdapat faktor penyebab lain. Contoh dari augmentasi adalah ketika kita mendapat pujian dari dosen karena kinerja belajar kita yang bagus, padahal dosen tersebut jarang memuji mahasiswa di depan umum. Kan tapi setelahnya kita mendapat tugas. Mungkin berdasarkan hal tersebut kita tidak akan berpikiran bahwa dosen memuji kita ya karena ingin memberi kita tugas, karena ada faktor lain yaitu kita mengetahui bahwa dosen tersebut jarang memuji mahasiswa di depan umum, tapi tetap beliau lakukan ya mungkin memang karena benar-benar kinerja belajar kita yang bagus. Sedangkan contoh discounting adalah ketika seorang dosen memuji kinerja belajar kita, lalu setelahnya kita diberi tugas tambahan, maka tentu akan timbul dalam pikiran kita bahwa dosen tersebut memuji kita bukan sepenuhnya karena kinerja belajar kita, tapi karena beliau ingin memberi tugas tambahan kepada kita. Hal ini disebabkan karena perilaku seseorang disebabkan oleh penyebab yang lainnya, yaitu dengan tugas tambahan misalnya. Studi Lieberman dan kawan-kawan mencoba menghubungkan discounting dengan regulasi fokus. Regulasi fokus yang dihubungkan oleh Lieberman dengan discounting terdiri dari dua, yaitu yang pertama fokus promosi dan yang kedua fokus preventif. Fokus promosi lebih menekankan pada hasil yang positif atau bisa dikatakan semacam positive thinking lah. Lalu sedangkan fokus preventif itu lebih menekankan atau mementingkan pada hasil negatif. Fokus promosi lebih menekankan pada mengidentifikasi hipotesis yang akurat tentang dunia sosial